Kita telah menyelesaikan dalam pembacaan pasal 12 sampai pasal yang ke-14. Kita sisakan perikop akhir di pasal 14. Tetapi inilah yang terjadi dengan dua penglihatan yang dilihat tentang perempuan dan tentang naga. Perempuan bicara tentang gereja Tuhan, dan gereja Tuhan digambarkan seperti seorang perempuan berselubung matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dengan 12 bintang di atas mahkotanya. Satu pemandangan yang begitu indah tentang adanya gereja Tuhan yang disiapkan sebagai mempelai wanita. Mempelai wanita yang sedang mengandung dan keluhan dan penderitaan hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan, berarti sudah tiba waktu untuk melahirkan. Gereja Tuhan sudah tiba pada waktu melahirkan. Gereja Tuhan sudah tiba pada waktu ia membuktikan kebenaran-kebenaran firman Allah. Berhadapan dengan seekor naga merah yang besar dan berkepala 7, bertanduk 10, gambar dari antikris. Sudah disebutkan ada penampakan, ada penyataan antikris yang dengan terang-terangan telah menguasai seluruh bumi. Sementara gereja Tuhan sedang mengandung, berarti perkawinan gereja Tuhan sudah pada pasal 12, perkawinan gereja Tuhan sudah terlaksana. Kapan perkawinan gereja Tuhan kalau begitu? Pada pasal yang ke-8, materai yang ke-7, itulah perkawinan gereja Tuhan. Jadi perkawinan gereja Tuhan bukan nanti ketika langit baru dan bumi baru dan Babel sudah dirobohkan, dijatuhkan, baru ada Yerusalem baru dan perkawinan gereja. Tidak. Perkawinan gereja terdapat pada pasal 8 hingga pada pasal 12. Wanita itu, pengantin itu sedang mengandung. Gereja Tuhan sedang melepaskan, sedang mengandung dan siap melahirkan seorang anak laki-laki. Ayat 5 pasal 12. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa. Dan anak laki-laki di Wahyu pasal yang ke-12 adalah pelaku-pelaku firman. Firman yang menjadi sebuah kehidupan. Firman yang menjadi sebuah pola kehidupan. Tidak ada lagi orang meragukan firman Allah. Tidak ada lagi orang akan berkata bahwa saya tidak mampu menjadi pelaku firman. Pada Wahyu 12, gereja Tuhan yang disebut mempelai wanita adalah gereja Tuhan yang melakukan firman Allah. Dan perempuan itu, ayat 6, dipeliharakan di padang gurun. Pelaku-pelaku firman itu dipeliharakan pada masa antikris. Naga itu tidak tinggal diam. Ayat yang ke-13, ia memburu perempuan
yang melahirkan firman itu. Wanita ini dikejar, diburu untuk dibunuh, tetapi Allah memberikan kepadanya kedua sayap burung nasar untuk terbang ke tempat di padang gurun di mana ia tidak dapat diusik oleh naga ini. Ada peperangan besar yang terjadi antara gereja Tuhan dan antikris. Tapi kita lihat kepada perempuan itu, ayat yang ke-14. Diberikan kedua sayap dari burung nasar supaya ia terbang. Sayap burung nasar adalah gambar dari Roh Kudus. Gereja Tuhan yang diberikan sayap burung nasar terpelihara dari mata ular pada masa berlakunya pemerintahan antikris. Terpelihara di sana. Gereja Tuhan tidak dapat dijangkau oleh pekerjaan-pekerjaan antikristus. Gereja Tuhan akan dipagari, akan terpelihara. Ini belum di surga, ini masih di bumi. Pelaku-pelaku firman adalah bagian yang menentukan apakah kita terpelihara atau tidak. Sayap burung nasar, Roh Kudus memampukan kita terus menjadi pelaku firman. Ada dua hal kemarin yang kita sudah lihat. Ada firman Allah, ada Roh Kudus. Keduanya adalah kebutuhan makan dan minum kita. Makan firman Allah, minum Roh Kudus. Kita nggak bisa makan tanpa minum. Kita nggak kenyang dengan cuma minum. Dua hal yang bekerja bersama di akhir zaman adalah firman dan Roh Kudus. Menjadi menu utama dari jemaat Tuhan adalah firman dan Roh Kudus. Menu makanan kita. Mazmur berkata, Mazmur makanan yang kita makan adalah firman Allah. Minuman yang kita minum adalah Roh Kudus. Menjadikan kita 105 ayat 24. Mazmur 105 ayat 24. Tuhan membuat umatnya sangat subur dan menjadikannya lebih kuat dari para lawannya. Firman Allah dan Roh Kudus adalah menu utama dalam setiap tubuh gereja Tuhan. Kita butuh Roh Kudus sangat, itu minuman kita. Kita butuh firman Allah sangat, gak cukup cuma firman, tapi kita butuh minum. Kita butuh kedua-duanya untuk menjadikan jemaat sangat kuat, sangat subur, hingga dia dapat mengalahkan segala lawan-lawannya. Dan kalau kita baca lawan-lawan yang disebutkan adalah antikris,
pasal yang ke-13 kitab Wahyu adalah sosok antikris. Ia bergabung dengan binatang, bergabung dengan para iblis, hingga kita perhatikan keadaan yang semakin hari bukan semakin baik, tapi semakin jahat. Kita tidak berhadapan dengan kondisi yang semakin baik, tidak ada. Karena memang kita sampai pada era di mana gereja Tuhan akan berhadapan dengan para lawannya. Dan tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mempergunakan kesempatan sekarang. Musuh nanti akan datang mengepung, musuh nanti akan bertujuan membinasakan. Tetapi orang yang berada di dalam pemeliharaan Allah, melewati firman Allah dan Roh Kudus, yang akan selamat. Kita butuh ini. Kalau saudara tidak mengerti banyak, gak usah jelimet. Mengertilah apa yang saudara dengar. Dan satu kata yang pasti, Roh Kudus penuhi aku. Hanya dengan firman Allah dan Roh Kudus, makanan dan minuman yang kita makan konsumsi bersama akan mendatangkan kekuatan. Mazmur 105 berkata, menjadi orang-orang yang kuat, umatku yang membutuhkan kekuatan yang baru. Jadi saudara perhatikan, kita bukan sekedar mengikuti acara gereja, tidak. Doa dalam rangkaian doa 10 hari bukan mengikuti acara gereja. Oh, udah biasa kok. Kalau bulan Senin itu nanti 10 hari begitu. Sore. Bukan sebuah peringatan, bukan sebuah aturan gereja, tapi ini adalah aturan Allah. Yang kita butuhkan hari-hari ini, kita makan kenyang firman Allah, kita minum Roh Kudus. Yohanes 7 berkata, engkau akan minum, dan di dalam air yang kau minum akan memancar pancaran air kehidupan. Amen. Roh Kudus yang kita minum tidak akan pernah berhenti. Dia akan menjadi Roh Kudus yang terus berkarya, mendatangkan kesejukan bagi setiap kita. Itu sebabnya sampingkan dulu yang lain. Ini kita kejar dulu. Yang kita butuhkan, kita kejar. Dan yang kita kejar bukan harta dunia. Yang kita kejar bukan tambah kekayaan. Tapi yang kita kejar adalah firman Allah. Kebenaran. Dan firman Allah itulah kebenaran. Roh Kudus itulah minuman bagi kita. Allah sediakan. Firman Allah berkata, mana mungkin Allah yang sebagai Bapa itu memberikan kalajengking apabila anaknya minta roti. Dia berkuasa untuk memberikan setiap kebutuhan kita. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Ada roti, makanan yang turun dari surga. Itulah firman Allah. Ada Roh Kudus yang dijanjikan, kalau aku naik, maka dia akan turun. Dan dia dijanjikan untuk kita bersama. Ada banyak rahasia di dalamnya, tetapi kita tahu, kita ambil bagian yang penting, yang ingin Allah lihat ada di dalam kita. Minumlah
minum lagi. Belum puas, minum lagi. Minum terus, minum. Allah tahu yang kita miliki tidak seberapa katanya. Allah tahu yang ada padamu tidak seberapa kekuatannya. Itu sebabnya ada suplai firman Allah untuk menguatkan, ada suplai air kehidupan untuk menyejukkan kita. Pertahankan apa yang ada. Singkirkan dulu. Dan katakan kepada Tuhan, aku haus Tuhan. Haus akan Roh. Aku haus. Sore nanti saudara kembali datang dengan kehausan yang penuh. Aku perlu minum. Minum kesejukan Allah. Tidak seteguk, tapi puaskan dahagaku. Kata pujian itu, puaskan dahagaku. Dan setiap kita tidak dibiarkan. Kalau kita datang, kalau kita merangkak, kalau kita seperti Elia tadi malam merangkak, aku tahu dia akan puaskan jiwa. Amin. Datang dengan penuh kerinduan, datang dengan bencana yang kosong, datang dengan jiwa yang haus. Katakan itu kepada Tuhan. Aku perlu minum Tuhan. Ada perang yang besar di depan kita. Tapi kalau ada firman Allah yang kita makan dan kenyang, ada Roh Kudus yang kita minum dan dipuaskan, maka umatku menjadi umat yang sangat subur, kuat menghadapi para